warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Welcome di podcast kami kelompok 4. Nah, podcast kami ini akan memberikan kamu informasi, kisah ataupun cerita tentang apa yang menarik didengar dari narasumber yang seru dan juga relevan tentunya. Episode podcast kita pada saat ini akan membahas isu yang sedang hangat diperbincangkan, yakni pelecehan seksual di lingkungan kampus, bahkan lingkungan kita sekitarnya. Bersama narasumber yang terpercaya kita, dan kita akan ngobrol-ngobrol santai mengenai kenapa sih kasus pelecehan seksual di lingkungan universitas sangat sulit untuk diusut, hal yang mendorong si korban takut untuk speak up, dan langkah yang perlu dilakukan oleh korban seperti speak up sampai ke tahap healing, dan hukuman yang benar-benar pantas diberikan oleh si pelaku pelecehan seksual. Gimana, udah penasaran belum? Kalau gitu yuk kita simak sama-sama. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Hilika, dan sekarang saya sudah bersama-sama narasumber kita kali ini. Ada Kak Emilia, ada Kak Destin, ada Kak Debrina, dan Kak Nur Ain. Boleh nih kita kenalan dulu? Boleh Kak? Nah, kita kenalan dulu. Yang pertama Kak Debi. Halo. Apa saja sih kesibukannya? Halo, perkenalkan nama saya Debrina. Untuk kesibukan saya sekarang, saya mahasiswa di Universitas Tadulako, prodi PGSD, dan sekarang menjalani semester 5. Nah, selanjutnya Kak Nur Ain. Halo, perkenalkan nama saya Nur Ain. Sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Tadulako, khususnya pada prodi PGSD. Nah, untuk Kak Destin, apa saja sih kesibukannya sekarang? Halo, nama saya Destina Sidasa. Kesibukan saya saat ini sebagai mahasiswa Universitas Tadulako. Halo, nama saya Nidia Sanda Lingkau. Kesibukan saya saat ini, saya mahasiswa di Universitas Tadulako, prodi PGSD. Semester berapa Kak? Sekarang saya semester 5. Langsung saja nih, kita udah kenalan kan? Dan langsung saja kita akan membahas kasus yang sangat ramah, yaitu kasus kekerasan seksual. Bahkan sejak tahun 2019, banyak gerakan-gerakan yang menuntut diisukan RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Menurut Kak Emilia, kekerasan seksual itu seperti apa? Dan juga bentuk perlakuan seperti apa yang dikatakan dengan kekerasan seksual. Nah, tapi sebelumnya saya warning dulu ya para pendengar podcast ini. Jawaban yang diberikan oleh narasumber kita ini adalah jawaban dari pendapat pribadi. Jadi tidak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun, oke? Boleh langsung saja kepada Kak Emilia. Oke, baik. Di sini saya akan menjawab secara pribadi tentang kekerasan seksual. Menurut saya, kekerasan seksual itu terdiri dari pelecehan seksual non-fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan sterilisasi. Pelecehan seksual non-fisik dan fisik itu seperti apa? Kalau pelecehan non-fisik seksual itu tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman. Sedangkan pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap dengan penuh nafsu. Nah, berarti pelecehan seksual non-fisik ini tanpa kita menyentuh seseorang. Ya, bisa bertetapan secara langsung. Oh, Kalau secara lawan jenis. oke, makasih Kak Emilia. Dan bentuk-bentuk kekerasan itu apa saja? Kalau menurut saya itu bentuknya seperti pemerkosaan, perbuatan cabul terhadap anak,
persetubuhan terhadap anak, dan pemaksaan keinginan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Nah, Kak, berarti Kak Destin, bentuk-bentuk kekerasan ini adalah seseorang itu memaksakan kehendak kepada orang lain. Iya, Dan juga kekerasan seksual ini terjadi tidak memandang bulu, dapat terjadi kepada anak-anak, bahkan sampai kepada lansia. iya seperti itu. Nah, kalau menurut Kak Nur Ain sendiri, gimana pendapat kakak tentang disahkannya RUU PKS tersebut? Oke, jadi mungkin sedikit info ya. Kalau RUU PKS itu sendiri sebenarnya sampai sekarang belum disahkan. Jadi sampai saat ini RUU PKS itu sudah sering dibahas baik di dalam gedung DPR maupun di luar diskusi-diskusi yang ada di publik. Tapi sampai saat ini RUU PKS itu masih ada di dalam Prognas, Program Legislasi Nasional tahun ini, yaitu adalah yang mencakup Undang-Undang Dasar yang katanya sih diprioritaskan untuk dibahas, tapi sampai sekarang belum dibahas. Nah, untuk pendapat saya pribadi tentang RUU PKS itu sendiri, terlepas dipisahkan atau belum, merupakan instrumen hukum yang sangat diperlukan sih untuk menghukum dan memberikan efek jerak terhadap pelaku kekerasan seksual. Nah, kita tahu bersama Kak, akhir-akhir ini telah banyak kekerasan seksual, baik fisik maupun non fisik. Kenapa kekerasan seksual ini telah banyak terjadi? Jadi penyebab terjadinya pelecehan seksual itu tidak lepas dari sistem patriarki dalam masyarakat yang masih kuat. Seringkali budaya patriarki juga mewajarkan tindakan pelecehan seksual ini dan justru menuduh korban atau victim blaming. Apa sih yang membuat korban kesulitan untuk mengungkapkan hal yang menimpa atau mungkin speak up seperti mereka pada saat mendapat kekerasan seksual, mereka itu takut untuk bicara atau melaporkan? Ya, mereka takut itu karena mereka bisa jadi diancam seperti diancam membunuh, seperti hal-hal kekerasan yang Mungkin mengancamkan ya, diri mereka, mengancam diri mereka, diri mereka. hidup mereka. Nah, karena kita tahu kebanyakan sekarang pelaku-pelaku kekerasan seksual ini adalah mereka yang punya kekuasaan, Yang seperti kewenangannya tinggi. iya. Dan si pelaku itu takut untuk melaporkan karena mereka pikir mereka tidak memiliki kekuasaan. Seperti itu ya Kak? Seperti itu. Kalau dari akunya sendiri Kak, kita tahu sendiri pelecehan pasti terjadi akibat seseorang yang tidak dapat mengendalikan diri ataupun dalam tanda kutip nafsunya. Sebenarnya adakah faktor-faktor lain yang menyebabkan maraknya kekerasan seksual selain orang-orang yang tidak dapat mengendalikan nafsunya? Adakah Kak? Jadi gini, saya itu cenderung kurang percaya kalau misalnya kekerasan seksual atau pelecehan seksual disebabkan oleh itu didorong dalam arti dominan adalah faktor arti nafsu. Gue kurang percaya bahwa pada dasarnya pelecehan seksual disebabkan oleh dua hal, yaitu relasi kuasa dan konversi sosial. Jadi gue mulai dulu jelasin apa sih itu relasi kuasa. Jadi relasi kuasa itu pelaku itu berada di posisi yang superior gitu, posisi di titik korban dan posisi yang lebih berkuasa, dan itu memiliki keinginan untuk menguasai si korban. Sebenarnya nafsu itu bisa disatukan secara baik dalam arti secara konseptual. Dan gue juga percaya bahwa kekerasan seksual itu lebih disebabkan oleh adanya relasi kuasa. Terus yang kedua itu konveksi sosial yang cenderung menempatkan laki-laki di atas perempuan gitu. Dan ini lagi-lagi yang sering orang salah kata, yang biasanya orang-orang pada bilang
korbannya itu perempuan. Padahal menurut saya itu laki-laki juga menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki itu merugikan semua orang gitu, baik perempuan, laki-laki, trans perempuan, trans laki-laki. Nah, jadi kalau dijelaskan secara praktisnya, perempuan itu sering dijadikan korban yang menyebabkan mereka takut speak up. Padahal ya, laki-laki jika jadi korban pasti pelakunya ngomong gini, lo gak jantan, dipatin aja, kok cengeng banget sih, gini dong dilaporin. Jadi menurut gue laki-laki itu hal yang sebenarnya sangat merugikan, baik laki-laki maupun untuk semua orang. Nah Kak, berarti kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada wanita saja, kalangan wanita, tapi juga dapat terjadi di kalangan pria. Iya. Dan kita tahu bersama kekerasan seksual ini hanya di kalangan wanita saja. Wanita selalu menjadi korban. Kebanyakan wanita ya. Nah, kalau untuk penyelesaiannya sendiri itu kan memang regulasi yang jelas itu belum ada, terutama di universitas. Tapi kalau untuk penyelesaiannya secara kekeluargaan atau jalur damai itu bisa benar-benar menyelesaikan masalah atau tidak? Jadi gini, menurut saya sendiri selama membantu korban dan belajar untuk mendampingi korban, selalu mengedepankan korban. Jadi apa nih yang korban butuhkan supaya kasusnya selesai, supaya dia bisa konsen lagi dan balik ke masyarakat. Karena dampak kekerasan seksual itu nggak main-main dan bervariasi gitu. Dan orang-orang yang bermasalah korban itu biasa bermasalah kesehatan mental, fisik, segala macam. Dan pasti sih kalau ada jalur damai, pastinya perlu banget untuk memenuhi kebutuhan si korban. Kita tahu bersama orang yang telah mendapat kekerasan seksual ini dalam kehidupannya sehari-hari mereka biasa merasa malu, bahkan minder. Oh iya. Nah terus adakah ataupun hukuman seperti apa yang benar-benar pantas diterima oleh si pelaku? Ya, jadi jujur ini adalah speak up sangat panas di BNN, apalagi di internet ya. Harusnya pelaku itu dikebiri misalnya. Bahkan ada juga statement dari pejabat negara kita yaitu Pak Mahfud MD pernah bilang harusnya para korban KDRT, korban kekerasan itu harus pakai prinsip restoratif justice. Kalian pasti pernah dengar ya? Iya. Jadi itu cukup kontroversial juga. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri ini variatif sekali. Seperti ada yang bilang harusnya diberikan rehabilitasi juga supaya dia diedukasi kalau apa yang dia lakukan salah, dan harapannya kedepannya dia nggak akan mengulangi itu lagi. Tapi yang pasti menurut saya kayaknya kita belum terlalu siap untuk sampai ke sana dengan melakukan rehabilitasi dengan kondisi saat ini di Indonesia maupun di universitas kita. Baiknya sih menurut saya sanksinya terlebih dulu dan kita lebih fokus ke korban itu sendiri. Berarti sanksi yang harus didapatkan oleh si pelakunya harus betul-betul sesuai dengan apa yang telah ia lakukan. Iya, seperti itu. Nah, setelah kita dengarkan bersama apa yang menjadi penyebab-penyebab bahkan faktor-faktor adanya kekerasan seksual di sekitar kita, bahkan lingkungan kita, kampus, sekolah, bahkan di tempat-tempat kerja. Nah, sekian pembahasan kita pada saat ini mengenai isu kebijakan pendidikan yaitu kekerasan seksual. Terima kasih juga kepada narasumber-narasumber kita yang boleh memberikan pendapat-pendapatnya. Semoga podcast ini dapat bermanfaat buat kita dan juga menghindari hal-hal yang menyebabkan kita masuk dalam kekerasan seksual. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.
Aduh. Bye. Oh, sudah. Nah.